Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia auditing. Standar Profesional Akuntan Publik merupakan buku pedoman bagi para akuntan publik yang melakukan perikatan audit, mulai dari tahap perencanaan, audit lapangan sampai tahap pelaporan. Banyak sekali teman-teman yang mungkin merasa bosen gitu, alias bete, atau merasa sedikit tidak termotivasi dalam membaca buku SPAP. Kenapa? Karena terkesan tebal dan isinya sedikit jelimet. Pada setiap kesempatan, kami akan menghadirkan video-video yang kami kemas dalam bahasa yang lebih praktis, ringkas, dan mudah dipahami. Kesempatan ini, kami akan menghadirkan SA 210 yang bertemakan tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, subscribe, serta isikan komentar pada kolom yang tersedia di bawah ini. Dan akhir kata, saya ucapkan happy learning bagi kita semua. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Sakti Siregar. Pada kesempatan ini saya akan sharing standar audit 210, yaitu tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Pembahasan kita mulai dari ruang lingkup. SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor terhadap syarat-syarat perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SA ini juga menetapkan tentang prakondisi suatu audit, serta yang terakhir yaitu tanggung jawab manajemen terhadap perikatan suatu audit. Tanggal efektif dari SA ini mulai berlaku yaitu 1 Januari 2013 untuk perusahaan emiten dan 1 Januari 2014 untuk perusahaan selain emiten. Namun penerapan dini dianjurkan untuk perusahaan selain non-emiten. Dan yang terakhir yaitu kita bahas tujuan. Tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati. Yang pertama melalui menetapkan apakah terdapat suatu prakondisi untuk suatu audit. Dan yang kedua yaitu terdapat pemahaman yang sama antara auditor dengan manajemen terhadap ketentuan perikatan audit. Untuk lebih memahami materi ini, ada 2 poin yang mesti dipahami bersama. Poin pertama yaitu prakondisi suatu audit, yaitu penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima atau sesuai dengan standar yang berlaku. Dan serta adanya persetujuan dari manajemen atas premis-premis pelaksanaan suatu audit. Nah, poin yang kedua yaitu kata manajemen harus dibaca sebagai manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas karena masih merupakan satu bagian yang utuh. Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, maka auditor harus melakukan 2 poin berikut. Yang pertama yaitu menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam pelaporan keuangan dapat diterima. Nah, poin kedua, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan tersebut. Berikutnya, untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan. Dan yang terakhir yaitu memberikan akses ke seluruh informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas pembatasan terhadap ruang lingkup sebelum penerimaan perikatan audit. Jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor, yang mana pembatasan tersebut menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut, kecuali jika pembatasan tersebut memang diatur dalam undang-undang. Pembahasan berikutnya yaitu persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Auditor dan manajemen harus saling menyepakati ketentuan perikatan audit, yang mana kesepakatan yang telah disepakati tersebut harus dituangkan dalam surat perikatan audit yang mencakup pertama, tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan. Berikutnya, paragraf yang menyatakan tanggung jawab auditor. Selanjutnya, paragraf yang menyatakan tanggung jawab manajemen. Berikutnya, identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan surat pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu audit berulang.
Dalam hal audit berulang, auditor dapat memutuskan untuk tidak mengeluarkan surat perikatan audit yang baru di setiap periode auditnya. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan apakah terdapat kondisi yang memerlukan revisi. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki perikatan sebelumnya dan mengingatkan entitas terhadap hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu indikasi bahwa entitas salah memahami tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, adanya revisi atau penambahan khusus pada perikatan audit. Yang ketiga, pergantian manajemen senior. Yang keempat, perubahan kepemilikan secara signifikan. Yang kelima, perubahan dalam ketentuan hukum. Dan yang terakhir yaitu perubahan dalam ketentuan pelaporan lainnya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam perubahan atas ketentuan perikatan audit. Yang pertama yaitu auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang jelas dalam melakukan perubahan tersebut. Poin berikutnya yaitu jika sebelum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asuransi yang lebih rendah, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. Berikutnya, jika ketentuan perikatan audit diubah, auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan yang baru dan menuangkannya dalam surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis dalam bentuk lainnya. Dan yang terakhir, jika auditor tidak menyepakati perubahan dalam perikatan dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan audit semula, maka auditor yang pertama harus menarik diri dari perikatan audit. Dan kedua yaitu untuk menentukan apakah ada kewajiban baik secara kontrak maupun bentuk lainnya untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lainnya. Baik, itulah tadi sharing kita mengenai standar audit 210, yaitu penerimaan perikatan audit. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, lain waktu kita berjumpa lagi. Terima kasih.